Berapa sering dalam kehidupan Anda ketemu sama orang-orang yang menyebalkan, bahkan sudah begitu mengganggu dan membuat Anda merasa tersiksa? Itu sebabnya kita akan membahas personality yang gelap atau the dark personality, kepribadian yang bermasalah. Saya akan bicara dari bukunya Daniel Goleman, Social Intelligence, di mana dalam buku ini Daniel Goleman membahas ada 3 jenis kepribadian yang dia sebut sebagai the dark triad, 3 sekawan kelam. Yaitu 3 jenis personality yang seringkali menciptakan masalah, bahkan orang ini bisa sangat kejam, menjadikan kehidupan kita menjadi tersiksa gara-gara kehadiran orang-orang seperti ini. Pertama-tama kita harus mengenali dulu bagaimana ciri-ciri dari ketiga personality kelam ini. Mari kita mulai. Yang pertama disebut dengan tipe narsisistik. Buat dia, dunia itu ada untuk memuja saya. Ini adalah tipe yang dianggap paling tidak berbahaya. Karena orang ini pada dasarnya cuma ingin dipuji, diakui, dikagumi. Ya, namanya mirip seperti cerita si Narcissus yang menjadi asal kata narsisistik ini. Jadi berkisah tentang zaman dulu dewa-dewi di Yunani kuno ada yang namanya Narcissus. Narcissus begitu tampannya sampai dewi-dewi jatuh cinta dengan dia. Tapi tidak ada satupun dewi yang dia sukai. Hingga akhirnya kemudian ada yang merasa kesel karena penolakan yang diberikan oleh Narcissus ini, hingga akhirnya kemudian Narcissus dikutuk. Dan suatu hari cerita dan Narcissus berada di tepi kolam dan dia melihat pantulan wajahnya sendiri. Disitulah dia jatuh cinta dengan wajahnya sendiri hingga akhirnya dia merana dan akhirnya kemudian mati di kolam itu. So, ini adalah cerita tentang orang yang terlalu cinta dengan dirinya. Kita pun seringkali bertemu sama orang-orang seperti itu, bukan? Dia merasa bahwa dirinya perlu terus-menerus dipuji, dihargai, disanjung. Nah, berikutnya yang kedua adalah yang disebut dengan Machiavellis. Prinsipnya adalah dunia itu ada untuk dimanfaatkan untuk mencapai tujuanku. Orang ini mungkin tidak seperti tipe narsisistik yang butuh untuk dipuji. Tapi dia punya goal, dia punya tujuan. Dan bagi dia orang di sekitar adalah tangga dia untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Sehingga dengan cara seperti ini, prinsipnya dia adalah I win, terserah lo. Mau menang, mau kalah, yang penting saya bisa mencapai tujuan saya. Ini mirip seperti kisahnya yang diceritakan oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya Sang Pangeran. Intinya adalah di dalam dunia politik tidak ada teman, tidak ada kawan. Yang penting adalah siapa yang sesuai dengan kepentingan kita untuk mencapai tujuan kita. Itu kata Niccolo Machiavelli. Makanya disebut dengan Machiavellis. Pada dasarnya orang seperti ini, kadang-kadang bagi dia, kehadiran orang lain cuma sekedar alat pelengkap penderita buat dia untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai sasarannya. Bagi orang-orang seperti ini, kadang-kadang dia nggak berempati dengan orang lain. Bagi dia yang paling penting adalah kepentingannya dia. Yang ketiga, nah ini yang agak sedikit berbahaya dari ketiga jenis dark triad ini, yaitu yang disebut dengan psikopat. Psikopat melihat dunia itu untuk dikelabui, untuk dimanipulasi sebagai bagian dari kesenangan buat dirinya. Sehingga kadang-kadang dia bisa menyiksa, dan di dalam penderitaan yang dialami oleh orang lain itulah dia merasakan sebuah kesenangan, sebuah kemenangan. Dan di antara ketiga jenis dark personality atau dark triad ini, psikopat dianggap sebagai bagian yang paling berbahaya. Yang penting buat kita pada kesempatan ini adalah berusaha untuk memahami hadirnya ketiga jenis personality kelam ini. Dan biasanya orang-orang yang mengalami personality seperti ini punya masa lalu yang bermasalah yang menjadikan mereka seperti itu. Atau mereka memodel, mencontoh dari orang-orang di sekitarnya sehingga mereka merasa bahwa mereka juga harus menjadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, orang-orang yang memiliki personality seperti ini sudah terdeteksi sejak awal dari masa-masa kecilnya. Misalnya contoh, psikopat itu punya kesenangan menyiksa mungkin sejak ketika kecil. Menyiksa binatang yang kemudian akhirnya terus-menerus berlanjut sampai menyiksa perasaan orang. Dan disitulah dia merasakan kesenangan. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana caranya kita harus menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, pada kesempatan ini ada 3 tips penting yang bisa kita simpulkan dari bukunya Social Intelligence ini. Saya menyebut tips ini sebagai tips PAS. Pertama-tama adalah pattern recognition. So, itu sebabnya kenapa penting buat kita untuk mendengarkan sharing-sharing pengetahuan seperti ini adalah supaya kita mengenali, sehingga pada saat ketika Anda bertemu sama makhluk-makhluk yang seperti ini, Anda sudah tahu polanya mendekati. Tapi hati-hati loh ya, jangan cepat melabel orang, jangan cepat kemudian kita mencap orang, tapi berusaha untuk waspada. Yang kedua adalah anticipate.
action. Dalam hal ini adalah berusaha untuk mengantisipasi orang-orang seperti itu akan melakukan hal seperti apa. Karena Anda sudah tahu, Anda sudah mengantisipasi orang ini akan berperilaku seperti ini, orang ini akan melakukan seperti ini, dan orang ini punya ketegangan untuk melakukan seperti ini. Dan yang berikutnya adalah smartly behave dengan orang-orang seperti ini. Artinya apa? Anda betul-betul harus smart, cerdas emosi menyikapi manusia-manusia seperti ini. Paling nggak jangan terjebak di dalam permainan mereka, ataupun Anda harus sadar dan Anda harus punya kuasa untuk mengatakan bahwa I don't want to continue this game. Misalnya kalau Anda merasa bahwa orang ini sudah keterlaluan atau sikapnya membuat Anda merasa capek banget, kadang Anda harus tegas dan mengatakan, aku akan stop. Kalau kamu nggak akan berhenti dengan perilakumu yang seperti ini, maka sampai di sini pertemanan kita misalnya. Atau kadang salah satu sikap penting juga kita adalah tega untuk memberikan masukan atau kita memberikan kritik keras kepada orang seperti ini untuk mengatakan bahwa perilakunya adalah seperti itu, kita sudah mendeteksi perilakunya dan kita tidak ingin menjadi korban dari manusia-manusia seperti itu dan kita mengharapkan dia untuk berubah. Surprisingly, banyak loh di antara para dedak triad ini yang sendiri nggak sadar dengan perilaku mereka. Dia menganggap bahwa perilakunya biasa-biasa saja dan dia tidak tahu bahwa orang lain menderita gara-gara sikapnya itu. So, kadang-kadang dibutuhkan ketegasan kita. Apalagi kalau itu adalah orang-orang terdekat di sekitar kita. Jadi kadang-kadang kita harus kasih shock terapi sebagai wake up call buat dia. Sebagai kesempatan kita untuk membuat dia tersadar bahwa mereka terus-menerus melakukan seperti itu. Kalaupun dia nggak berubah, paling nggak dia sadar bahwa ada orang yang sudah sadar dengan pola dan perilakunya. Semoga dari pembelajaran tentang dedak triad ini membuat kita menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati, supaya apa? Kita tidak terjebak menjadi korban dari orang-orang seperti ini sehingga energi kita habis. Dari saya, Tony Dio Martin. Be smart.